Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasa, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca surat At-Tin, mengulangi hafalan kita, dan mungkin juga memperbaiki beberapa cara membaca yang mungkin masih belum pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. Wa turi sinin. وهذا البلد الأمين. Di antara kekeliruan yang sering terjadi adalah mengkolkolahkan huruf yang bukan kolkolah. Contohnya wahadzal apa? Wahadzal baladil, huruf lam dipantulkan. Wahadzal baladil, itu benar apa keliru? Keliru. Yang betul gimana Ustaz? Yang betul tidak dipantulkan. Bahasa tajwidnya tidak dikolkolahkan. Gimana Ustaz? Wahadzal
baladil amin. Enggak ditambahi apa? Wahadzal itu salah. Yang betul wahadzal. Baladil itu keliru. Yang betul baladil. Dan ini sering terjadi di surat Al-Fatihah. Apa itu? Alham. Apa? Alham. Yang betul alham. Karena lam itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang bisa dipantulkan itu cuma 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Siapa yang hafal? Gampang. Baju di toko. Gampang, Mok? Aja diganti kelambi nang toko, enggak bisa. Ya. Baju di toko. Ju itu apa? Jim. Di itu dal. To ya to, ko ya kof. Ya, itu untuk mengingat apa istilahnya jembatan apa namanya ini? Jembatan keledai, ya. Untuk mengingat, ya. Nah, sekarang ba, jim, dal, to, kof, lam masuk enggak? Enggak. Ya. Berarti yang betul wahadzal baladil amin, ya. Saya ulangi. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Jamaah sekalian kami hormati, para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi, Bali dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita memasuki tafsir At-Tin ayat yang ke-6, kita akan mengulang sedikit mengevaluasi tafsir ayat yang ke-5 karena banyak yang tidak hadir pada saat itu karena bertepatan dengan malam Idul Adha. Maka kita akan sedikit mengulang terutama untuk yang belum datang supaya tahu apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pertanyaan yang pertama, saat itu kita membawakan sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
tentang adanya 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa yang masih ingat 3 golongan tersebut? Orang yang sudah tua masih berzina. Yang kedua, penguasa tukang bohong, orang miskin yang sombong. Bagus, silakan. Pertanyaan yang kedua, ini yang kaitannya dengan materi kita, yaitu firman Allah ayat yang kelima. Apa bunyinya? Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami, kata Allah, akan kembalikan manusia ke derajat yang paling rendah. Asfala safilin. Ke tempat yang paling rendah. Kedudukan yang paling rendah. Para ulama tafsir berbeda pendapat manakala mereka menafsirkan apa yang dimaksud dengan tempat yang paling rendah itu. Apa maksud dari posisi yang paling rendah yang disebutkan dalam firman-Nya asfala safilin. Saat itu kita bawakan 2 pendapat di antara pendapat para ulama. Siapa yang masih ingat? Ya. Yang pertama pendapatnya ulama adalah masa tua dan kondisi yang lemah. Ya. Yang kedua neraka. Bagus. Jamaah sekalian kami hormati, dari perbedaan pendapat para ulama ini, asfala safilin, pendapat yang pertama mengatakan apa? Masa tua dan kondisi yang lemah. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat bagus, sangat sempurna. Akan tetapi bentuk yang sempurna ini akan dikembalikan ke tempat yang sangat rendah. Apakah yang dimaksud dengan tempat yang sangat rendah ini? Pendapat ulama pertama mengatakan maksudnya adalah masa tua dan kondisi lemah. Jadi memang manusia di awalnya sempurna. Cantik, ganteng, gagah, rambutnya hitam, fisiknya kuat. Tapi nanti di akhir usianya akan dikembalikan ke kondisi fisik yang lemah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwa asfala safilin artinya neraka. Bahwa manusia secakep apapun, sesempurna apapun fisiknya, nanti akan dimasukkan kemana? Ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini 2 pendapat ulama dalam menafsirkan tsumma radadnahu asfala safilin. Ayat keberapa itu? Ayat kelima. Hari ini kita akan memasuki tafsir ayat selanjutnya. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Bunyinya apa ayat ke-6? Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa kecuali. Illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka ini
siapa mereka? Orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak ada putus dan habisnya. Ayat yang ke-6 ini tafsirnya harus dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Karena ini satu paket. Karena ayat sebelumnya ulama berbeda pendapat, maka ayat yang sekarang pun ulama berbeda pendapat. Karena ini satu paket. Ya. Pendapat yang pertama menafsirkan ajrun ghairu mamnun. Siapakah, apa yang dimaksud dengan ajrun ghairu mamnun itu? Yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Maksudnya adalah aliran pahala di dunia. Apa? Aliran pahala di dunia. Maksudnya gimana Ustaz? Manusia itu semuanya akan dikembalikan ke kondisi yang tua, yang lemah, kadang-kadang pikun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka tidak akan masuk golongan yang Allah kembalikan ke masa yang tua dan pikun. Timbul pertanyaan, orang yang beriman dan beramal soleh itu bisa tua enggak? Bisa. Terus kok dikatakan di sini kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Kata para ulama, bukan maksudnya orang yang beriman itu enggak bisa tua, bukan itu maksudnya. Maksudnya walaupun orang yang beriman dan beramal soleh itu tua, fisiknya lemah, tapi mereka ini tetap mendapatkan aliran pahala. Ajrun ghairu mamnun. Mereka tetap mendapatkan pahala sekalipun mereka sudah tidak melakukan banyak ibadah yang dahulu biasa dia lakukan. Contoh, ketika muda karena fisiknya masih kuat, selalu puasa Daud. Puasa Daud. Apa puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ternyata begitu fisik semakin tua, sudah enggak kuat lagi. Akhirnya cuma puasa Ramadan. Ya, cuma puasa Ramadan. Karena untuk puasa Senin Kemis, nafasnya Senin Kemis. Alias gak bisa dia untuk, jangankan puasa Daud, puasa Senin Kemis saja gak kuat. Akhirnya mencukupkan dia dengan puasa Ramadan. Bahkan mungkin ada yang tidak puasa Ramadan. Karena gak kuat. Boleh gak kalau orang sudah tua banget gak kuat puasa, boleh gak puasa? Boleh, bayar fidyah. Atau misalnya ketika mudanya Masya Allah, ya, dia selalu membaca Al-Quran setiap hari 5 juz. Ada? Wonten? Oh, takut riak ya. Gak usah cerita, gak usah angkat tangan, takut riak. Apa memang gak ada mungkin? Begitu tua, gak kuat lagi, sehari 5 juz. Akhirnya sehari 5 ayat. Alhamdulillah masih baca Quran. Atau itu puasa, baca Quran. Atau sholat tahajud. Ketika masih mudanya Masya Allah. Bangun jam 1. Bangun jam 1. Terus tahajud sampai subuh. Itu ketika muda. Ketika tua fisiknya mulai gak kuat. Ya, fisiknya mulai gak kuat. Akhirnya dia kuatnya ya setengah jam sebelum subuh baru bangun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, walaupun banyak ibadah-ibadah yang sudah tidak dia kerjakan, ketika usianya tua, akan tetapi orang ini tetap dapat pahala. Seperti ibadah yang dahulu dia kerjakan. Ketika masih muda.
Jadi gimana Ustaz? Walaupun ketika tuanya dia tidak puasa Daud, tetap dapat pahala puasa Daud. Walaupun dia di masa tuanya baca Al-Qur'annya sehari cuma 5 ayat, tetap dapat pahala seperti orang yang baca Quran 5 juz. Walaupun dia tahajudnya setelah tua cuma setengah jam, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang tahajud mulai dari jam 1 malam sampai pagi. Subhanallah. Ini kok menarik sekali Ustaz. Kok bisa seperti itu? Karena mereka mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak berhenti. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Ganjaran dari Allah atas usaha keras dia ketika masih muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar." Seandainya seorang hamba sakit atau bepergian. Andaikan seorang hamba sakit atau bepergian. Biasanya orang sakit atau bepergian banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa dia lakukan. Orang sakit puasa sulit. Sholat sambil berdiri sulit. Wudu sulit. Orang sakit. Atau bepergian. Bepergian juga banyak ibadah yang kadang-kadang gak bisa dilakukan. Biasanya sholat berjamaah di masjid karena ketabrak waktu di bis akhirnya gak bisa berjamaah di masjid. Biasanya kuat puasa karena bepergian jauh akhirnya gak puasa. Kata Nabi SAW, andaikan seorang hamba bepergian atau dalam keadaan sakit, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Orang ini, hamba ini tetap akan mendapatkan pahala seperti amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia sedang sehat dan ketika dia sedang tidak bepergian. Mukim itu kebalikannya apa? Musafir. Kalau musafir itu bepergian, kalau mukim tidak bepergian. Ini dalilnya. Jadi seorang hamba kalau dia terbiasa ketika sehatnya, termasuk ketika mudanya untuk beribadah, ketika dia tidak mampu untuk melakukan ibadah yang biasa dia lakukan ketika sehat atau ketika mukim atau ketika muda, maka dia tetap akan mendapatkan pahala seperti ketika dia masih sehat, ketika dia masih mukim, ketika dia masih muda. Dan inilah salah satu buah manis bagi orang-orang yang rutin beribadah. Jadi kalau panjenengan setiap hari sodakoh, walaupun panjenengan sodakohnya setiap hari cuma berapa? 1.000 atau 500 perak. Suatu saat panjenengan lupa nggak sodakoh atau nggak punya sesuatu untuk disedekahkan, maka saat itu panjenengan tetap dapat pahala sodakoh. Maka beruntunglah orang-orang yang punya amalan yang sifatnya rutin. Inilah pentingnya amalan yang sifatnya rutin. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal au kama qila. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Beliau mengatakan, adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling afdal itu amalan yang rutin. Walaupun cuma sedikit. Ada sebagian orang, Masya Allah, ya, tahajud, wah, sewengi. Nyasuke, praise tahun. Ya. Atau itu sebenarnya nggak dosa. Yang parah itu ketika sholat 5 waktu, muadzin belum datang, dia sudah datang, bukan sudah adzan. Belum waktunya udah adzan, enggak benar.
Tapi cuma berjalan seminggu, setelah itu libur sholatnya. Berapa? Sebulan. Enggak. Ini yang dimaksud orang-orang yang rutin. Orang-orang yang rutin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika dia sedang sehat. Apalagi ketika dia sedang kaya, apalagi ketika dia masih muda, ini penting. Beramal ketika keadaan lapang itu penting. Di antara ganjarannya dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah ketika kalian sedang senang, ketika kalian sedang kondisi lapang, maka Allah akan ingat kalian ketika kalian sedang susah. Hadis riwayat Ahmad dan nyatakan sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani. Jadi kalau kita pengen diingat oleh Allah, dibantu oleh Allah ketika susah, ingatlah Allah ketika kita sedang senang. Contohnya, bangkrut. Bangkrut. Usaha bangkrut. Kalau pengen diingat sama Allah ketika bangkrut, ingatlah Allah ketika jaya. Tapi justru sulitnya di situ. Biasanya orang lupa Allah kapan? Ketika lagi jaya-jaya nih. Ya. Justru ketika lagi jaya itulah kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ingat Allah kapan saja, ya. Terutama ketika lagi jaya. Ketika usaha kita lagi di puncak-puncaknya itulah, usahakan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ketika kita lagi jatuh, kita diingat sama Allah Azza wa Jalla. Ini pesan dari Nabi SAW. Ketika lagi sehat, ingatlah Allah. Sehingga ketika kita lagi sakit, kita diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lagi sakit, kita berdoa segera dikabulkan oleh Allah. Karena ketika kita sehat, kita ingat Allah Azza wa Jalla. Ketika lagi tua, ingat. Ketika lagi tua, kita minta sama Allah, dikabulkan sama Allah. Karena ketika sehatnya kita, ketika mudanya kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Maksud dari ajrun ghairu mamnun apa tadi? Aliran pahala di mana? Di dunia. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Ini penting. Iman dan amal. Teori dan praktek. Teorinya harus benar, prakteknya juga harus benar. Karena ada orang punya teori banyak tapi gak praktek, atau sebaliknya ada orang praktek akeh, orang gak teori. Sikepriwe Ustaz? Ini bukan masalah teori fisika atau kimia, ya. Ini agama maksudnya. Orang itu kalau mau benar prakteknya, dia harus punya teori yang benar. Maksudnya kalau mau benar sholatnya, dia harus apa? Belajar. Harus punya ilmu cara sholat yang benar bagaimana. Amanu wa amilus shalihat. Makanya sering-seringnya dalam Al-Quran itu amanu dulu baru apa? Wa amilus shalihat. Iman dulu, punya ilmu dulu baru beramal. Ya. Karena tidak sedikit orang-orang yang amal ketika ditanya landasannya kangen di gue. Anu jerene siapa? Jerene siapa ya? Jerene kancane uli kang ngendi? Jerene maning. Jerene gue, jerene siapa? Akhirnya jerene dan jerene. Beramal itu bukan berdasarkan jerene, bukan berdasarkan katanya, tapi harus jelas landasannya dari mana. Kecuali kalau yang mengatakannya memang orang-orang yang punya kompeten, para ulama, ya. Yang dikenal tidak berbicara kecuali melandaskan dengan dalil dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Jadi harus teorinya benar. Amanu wa amilus shalihat. Dan juga setelah amanu perlu apa? Amilus shalihat. Ada orang ilmunya banyak tapi tidak beramal. Sarjana ini sarjana agama. Tapi ora tau keton nang masjid. Ya yang seperti ini cuma punya teori tapi prakteknya tidak ada. Kalau seperti itu ya sulit untuk masuk dalam kategori yang disebutkan dalam ayat ini.
Ini penafsiran yang pertama. Ya, penafsiran yang pertama, falahum ajrun ghairu mamnun, artinya adalah aliran pahala kapan? Di dunia. Pendapat yang kedua, ajrun ghairu mamnun, maksudnya adalah kenikmatan surga. Maksudnya apa? Kenikmatan surga. Dan pendapat ini kelanjutan dari pendapat yang kedua di ayat sebelumnya. Ketika mereka mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin, apa mereka terjemahkan? Neraka. Bahwa manusia itu secakep apapun, sesempurna apapun fisiknya, mereka semuanya bakalan akan masuk neraka. Illa, kecuali siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya kemarin saya katakan bahwa kedudukan seseorang di sisi Allah itu bukan diukur dari apanya? Dari fisik luarnya. Jadi jangan dipikir kalau ganteng gue mesti mlebu surga. Nek orang ganteng mesti mlebu neraka. Enggak. Makanya yang ora patia ganteng, ora usah minder. Ya. Yang Allah takdirkan kulitnya sawo kematangan. Aja bosok lah. Sawo kematangan, gak usah minder. Karena orang yang masuk surga itu bukan dilihat dari apanya? Dari warna kulitnya. Bilal ibnu Rabah dijamin masuk surga. Padahal berkulit hitam. Bukannya saya mengajari kondonga anaknya jadi ireng, bukan. Akan tetapi ukuran itu bukan itu. Makanya di dalam ayat ini menurut pendapat yang kedua, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia sudah kami ciptakan dalam bentuk yang sempurna, tsumma radadnahu asfala safilin, akan tetapi manusia yang sempurna ini akan kami jatuhkan ke dalam asfala safilin, apa? Neraka. Walaupun bentuknya sempurna. Walaupun orangnya cantik, walaupun orangnya ganteng, nanti pada hari kiamat itu bukan dilihat ganteng dan cantiknya, enggak, itu enggak berlaku nanti pada hari kiamat. Mereka semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke neraka illa, kecuali apa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Syaratnya kalau enggak mau masuk ke dalam neraka harus amanu wa amilus sholihat, iman dan beramal saleh. Ganteng tapi rasolat, gue ngapa? Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak gadis. Kalau datang ke rumah ada laki-laki pemuda mau melamar putra putri jenengan itu, jangan cuma dilihat dia datang naik kendaraan apa. Jangan cuma dilihat itunya tok. Kalau datang bawa mobil yang apa? Mobil yang mewah. Apa sih mobil yang mewah? Apa? Nah. Atau mobil yang lainnya langsung monggo padahal anu nyilih deh ya. Ya. Atau makelar mobil. Jangan cuma ngelihat itunya toh. Ya, atau misalnya besoknya datang pakai sepeda ontel atau bahkan bicycle. Alias jalan kaki. Wis bicycle, sendale jepit, selen maning. Warnanya beda, satu hitam, satu merah, satu kuning. Sudah lah kita orang prospektif gitu. Masa depan suram ini. Bukannya nggak boleh ngelihat harta, bukan, akan tetapi jangan cuma itu yang dilihat. Patokan utamanya adalah amanu wa amilus sholihat.
Buat apa orang kaya tapi nggak bisa jadi imam? Nggak bisa jadi kepala rumah tangga. Makanya para ulama mengatakan suami laki-laki itu keimanannya seharusnya lebih tinggi dibandingkan siapa? Istri. Karena dia bakalan jadi pemimpin. Dia bakalan jadi panutan di rumah tangganya. Maka orang-orang, menurut pendapat yang kedua ini, orang-orang yang cakep, yang ganteng, yang cantik, yang sempurna fisiknya, gak ada gunanya kalau tidak amanu wa amilus salihat. Kalau amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh, maka mereka falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan ganjaran yang tidak ada habisnya. Di mana itu? Surga. Karena memang yang namanya ganjaran di surga itu gak ada habisnya. Beda dengan sesuatu yang ada di dunia. Di dunia ini semua pasti ada habisnya. Sehat pasti ada sakitnya. Hidup pasti ada matinya. Kenyang pasti ada laparnya. Gembira pasti ada sedihnya. Itulah dunia. Kalau di akhirat nggak ada. Di surga nggak ada. Ajrun ghairu mamnun. Nggak ada putusnya, nggak ada habisnya. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kenikmatan yang ada di surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, yunadi munadin, innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Ketika orang-orang sudah pada masuk ke surga, tiba-tiba ada suara yang memanggil mereka, kalian bakalan sehat terus dan tidak akan pernah sakit. Jadi kalau orang sudah masuk surga itu jaminan sehat. Gak ada orang pilek di surga. Gak ada orang sakit gigi di surga. Apalagi kena kanker. Gak ada, sehat semuanya. Walaupun dahulu ketika di dunianya cuci ginjal, ya cuci darah, ya sembuh semuanya, gak ada yang sakit. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian bakalan hidup terus dan tidak akan mati. Beda dengan di dunia. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, seenak apapun kondisinya, pasti bakalan mati. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Dan kalian bakalan muda terus, gak akan pernah tua. Ya, masuk surga bakalan muda terus. Melasi sing neng dunyane wis tua. Prem, mlebu surga apa lagi? Bisa. Nanti panjenengan akan jadi apa? Akan muda lagi, jadi perjaka lagi. Dan tidak akan pernah tua. Kemudian wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada atau tabta'isu abada. Kalian akan mendapatkan kenikmatan terus, akan bahagia terus, tidak akan pernah sedih. Gak ada orang sedih di surga itu, gak ada. Semuanya apa? Senang. Dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya gak pernah habis. Gak seperti kita. Ya, kalau makan, makanan apa, lagi banyak-banyaknya, tapi besok habis. Contohnya kemarin ketika lagi Idul Adha. Ada sebagian orang daging akeh banget nganti apa? Nanti bosen. Ya. Sampai daging itu, Masya Allah, siki nyate, ngesuk, gule, ngesuk, apa? Tongseng, besoknya lagi bakso, besoknya lagi soto. Setelah itu sudah habis. Ya. Buah-buahan juga sama seperti itu. Buah-buahan juga musim-musiman. Ya. Tapi kalau di surga tidak. Kapanpun kita butuh ada di surga. Dan itu dijelaskan dalam firman Allah surat Ar-Ra'du ayat 35. Habis. 3 menit lagi. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai, taman-taman di bawahnya ada sungai.
ukuluha daimun, buahnya akan terus ada. Jadi di surga itu nggak ada musim. Di surga nggak ada musim. Kapan kita pengen mangga ada, kapan kita pengen anggur ada. Ini adalah penafsiran yang kedua yang disampaikan oleh para ulama kita. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Untuk tanya jawab insya Allah ada habis Isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Banyak yang menanyakan tentang apa yang telah kami sampaikan di sini mengenai tafsir firman Allah wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Maksudnya apa? Mekah. Banyak yang menanyakan tentang penafsiran ayat itu dengan kejadian yang terjadi di musim haji tahun ini, yaitu musibah kren sama musibah Mina. Katanya Mekah itu negeri yang aman. Kenapa terjadi musibah kematian yang begitu besar jumlahnya? Ini kira-kira ringkasan dari pertanyaan yang ditanyakan via SMS atau langsung bertanya ke kami. Dan mohon maaf bagi yang bertanya SMS belum saya jawab karena jawabannya panjang, ya. Sehingga untuk nulis SMS bukan takut pulsanya habis, tapi nyari waktunya agak sulit, ya. Jadi saya akan jawab dari 2 poin, ya. Poin yang pertama, bedakan antara ayat Quran dengan tafsir ayat Quran. Bedakan apa? Antara ayat Al-Quran dengan tafsir ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu firman atau perkataan siapa? Allah. Kalau tafsir ayat Al-Quran, perkataan siapa? Manusia. Entah itu Nabi SAW atau sahabat atau ulama. Yang jelas tafsir itu adalah sumbernya dari manusia. Terus kenapa Ustadz? Kalau yang satunya dari Allah, yang satunya dari manusia. Kalau yang satunya dari Allah, yaitu ayat Al-Quran, mungkin salah atau tidak? Ayat Al-Quran mungkin salah atau tidak? Tidak mungkin, karena dari Allah. Kalau tafsir ayat Al-Quran mungkin salah atau tidak? Mungkin. Tergantung siapa manusianya. Kalau penafsiran itu dari Nabi SAW, maka gak mungkin salah. Kalau dari ijma' sahabat juga nggak mungkin salah. Ijma' ulama juga nggak mungkin salah. Tapi kalau penafsiran itu dari 1 ulama, 2 ulama, mungkin salah atau tidak? Mungkin salah. Kalau penafsiran itu dari ulama 1 atau 2, bukan ijma'. Karena ulama itu manusia biasa. Yang bisa benar, bisa salah, bisa keliru.
Dan ketika kami menyampaikan tafsir wahadzal baladil amin, saat itu di antara penafsiran yang saya bawakan adalah penafsiran dari seorang ulama. Dan kalau jeli jamaah yang perhatikan maka akan mendengar bahwa yang saya sampaikan itu adalah penafsiran dari salah satu ulama, yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di mana beliau menafsirkan wahadzal baladil amin, negeri yang aman ini selain aman dari peperangan, aman dari serangan musuh, aman dari sisi pangan, makanan dan seterusnya. Salah satu yang beliau bawakan oleh Imam Al-Qurtubi adalah aman dari bencana alam. Aman dari bencana alam, beliau contohkan apa? Masih ingat enggak? Gempa bumi. Beliau contohkan gempa bumi. Jadi yang saya bawakan itu bukan ayat Al-Quran saat itu. Yang bawakan adalah tafsir ayat Al-Quran yang dibawakan oleh seorang ulama. Mungkin keliru atau tidak? Mungkin keliru atau tidak? Mungkin. Ini poin yang pertama yang harus difahami terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan, oh ayat Quran ini enggak sesuai dengan realita. Saya bukan bicara ayat Al-Quran, saya bicara apa? Tafsir ayat Al-Quran yang disampaikan oleh seorang ulama. Dan ulama bisa keliru. Ini poin yang pertama yang harus saya jelaskan. Poin yang kedua, yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi itu bencana alam. Apa? Bencana alam. Makanya kasih contoh apa? Gempa bumi. Yang tidak ada campur tangan manusia di situ. Yang itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala mutlak. Nah, sekarang yang terjadi bencana alam, ada kekeliruan manusia di situ. Kayak keren misalnya. Itu ada faktor human error, ada faktor kesalahan manusia di situ. Ya. Makanya kan kemudian kontraktornya itu diputus kontrak, kemudian pembesar-pembesarnya nggak boleh keluar, ya dicekal nggak boleh keluar, kemudian juga korban boleh nuntut, ya korban boleh nuntut walaupun sudah dikasih santunan 3,8 M, bukan juta, 3,8 M. Itu semua menunjukkan memang ada faktor kekeliruan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kejadian di Mina juga berdasarkan berita-berita yang masuk juga ada faktor kekeliruan manusia juga. Ya, ada faktor kekeliruan manusia juga yang katanya ada sebagian yang nggak mau diatur. Seharusnya ini jalan balik, malah seharusnya ini jalur satu arah, dia nerobos, akhirnya terjadilah tumpukan manusia di situ. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi itu bukan sedang mengatakan tidak mungkin ada kematian massal di mana? Di Mekah. Mungkin beliau lagi bicara tentang bencana alam. Ya, bukan kejadian musibah seperti yang disebutkan. Kalau musibah seperti itu sejak dulu sudah ada. Ya. Ketika Mekah, bahkan Mekah itu pernah Hajar Aswad itu dicuri. Bahkan jamaah haji itu dibunuh di mana? Di Mekah, di depan Ka'bah. Ya, oleh orang-orang Qaramitah, ya, oleh orang-orang Qaramitah, salah satu sekte di dalam aliran Syiah. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya nyuri Ka'bah, bukan hanya nyuri apa? Hajar Aswad.
Bahkan para mayat-mayat jamaah haji itu mereka bunuhi terus mereka masukkan ke sumur Zam-Zam. Itu saking apanya? Saking kebangetannya. Ya, Qaramithah dari orang-orang Batiniyah yang berbau Syiah. Ya. Ini jawaban untuk pertanyaan yang banyak masuk ke kami. Ustadz, apabila seorang di masa mudanya rajin beramal soleh secara rutin, namun di masa tuanya banyak berbuat maksiat, apakah dia tetap akan mendapatkan pahala yang tidak terputus di masa tuanya? Dosa. Dapat apa? Dosa. Ini naudzubillah min dzalik, dikhawatirkan akan su'ul khatimah. Jadi kita tadi itu berbicara tentang orang-orang yang tua yang berkurang amal solehnya karena faktor fisik yang melemah. Bukan berbicara tentang orang yang tuanya banyak maksiat. Bukan. Kalau tuanya banyak maksiat, naudzubillah min dzalik, dikhawatirkan malah su'ul khatimah. Bahkan kalau maksiatnya besar, ya, maksiatnya besar sampai taraf kekufuran, naudzubillah min dzalik, bisa menghapuskan apanya? Amal soleh yang dahulu pernah dikerjakan. Bukannya dapat pahala yang tidak putus, malah amal yang dahulu bisa hilang, naudzubillah min dzalik. Atau kalau maksiatnya itu seperti zina, maka sudah kita sampaikan hadisnya. Tidak akan diajak bicara sama Allah, tidak akan disucikan, tidak akan dilihat, akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Ustadz, seseorang masuk surga atau neraka itu pilihan atau takdir? Orang masuk surga atau neraka itu pilihan atau takdir? Dua-duanya. Ya takdir, ya pilihan. Kok bisa Ustadz? Iya. Karena kita sebelum dilahirkan, bahkan sejak sebelum diciptakannya langit dan bumi, kita ini sudah ditentukan bakalan masuk ke surga atau neraka. Jadi kita semuanya ini sudah ditentukan di sana bakalan masuk surga atau neraka. Dah. Terus ngapain kita ngaji, Ustaz? Kalau kita ditentukan masuk surga, ya ngapain ngaji? Bakalan masuk surga. Kalau kita ditentukan masuk neraka, ngapain? Capek-capek ngaji, lawang bakalan masuk neraka. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya, kita sudah ditentukan tapi kita tidak tahu. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu semuanya. Dan itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para hambanya. Kita tidak tahu apakah kita ditakdirkan masuk surga atau neraka. Terus kalau kita tidak tahu, apa yang kita lakukan? Berusaha. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan hal tadi bahwa masing-masing dari kita sudah ditakdirkan akan masuk ke surga atau ke neraka, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wa fimal amal?" Kalau kita sudah ditentukan bakal masuk surga atau neraka, wahai Rasul, terus buat apa kita beramal? Buat apa kita beramal? Maka Nabi SAW, apa kata beliau? I'malu. Sudah enggak usah kalian banyak pikirkan itu, yang penting kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing dari kalian akan digampangkan jalannya menuju ke takdirnya. Jadi kalau takdirnya neraka, ya akan digampangkan jalan kemana? Ke neraka. Kalau takdirnya surga, akan digampangkan jalan ke surga. Nah sekarang saya tanya sama panjenengan, sekarang panjenengan ini lagi di mana?
Pengajian. Pengajian itu jalan kemana? Surga apa neraka? Surga. Maka terus di jalan ini. Berbaik sangkalah kepada Allah. Karena Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu, kata Allah, firman Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Maka berprasangka baiklah kepada Allah. Saya ada di majelis taklim ini, ada di pengajian, ada di masjid. Ini saya lagi digampangkan jalan kemana? Ke surga. Berarti jalan ini sudah benar. Kalau sudah berada di jalan yang benar, jangan belak-belok. Ikuti jalan ini terus, insya Allah bakalan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, kenapa dikatakan pilihan? Ya takdir, ya pilihan. Karena manusia itu punya kehendak. Kita bisa milih nggak? Bisa. Siapa bilang kita dipaksa? Sekarang misalnya, tadi ketika ada panjenengan mau berangkat ke masjid. Mungkin ketika panjenengan akan berangkat ke masjid, ada yang ngajak jenengan. Temen ngajak jenengan nonton apa? Konser misalnya. Yuk nonton konser yuk, di mana? Gak tahu biasanya konser di mana biasanya. Gak tahu juga, di lapangan. Yuk konser. Ada kampanye, ada konsernya. Jenengan bisa milih gak? Bisa milih? Bisa. Siapa bilang ada yang maksa jenengan? Yang satunya teman ngajak ke pengajian, yang satunya ngajak nonton ebek misalnya. Bisa milih gak? Bisa. Siapa bilang kita dipaksa? Manusia itu dikaruniai oleh Allah pilihan. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنِ. Dan kami, kata Allah, berikan petunjuk dua jalan. Jalan kanan dan jalan kiri. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan ke surga dan jalan ke neraka. Makanya saya katakan dua-duanya. Ya pilihan ya takdir. Hanya saja saya nasihatkan kepada saya pribadi dan panjenengan sekalian. Jangan terlalu dalam-dalam. Memikirkan masalah apa? Takdir. Karena sekali lagi takdir itu adalah rahasia Allah. Jadi jangan, kenapa sih si fulan kafir, si fulan iman. Enggak usah itu. Karena itu adalah rahasianya Allah. Dan Allah ketika menentukan itu pasti ada hikmah di baliknya. Cuman karena keterbatasan akal kita sebagai seorang manusia, maka kita sering enggak nyanda. Tidak sampai otak kita untuk memikirkan itu. Makanya Nabi SAW pernah suatu saat marah. Ya, marah ketika menemui para sahabatnya, menangi para sahabat itu ngobrol terlalu dalam mengenai apa? Takdir. Ya. Sampai diceritakan dalam riwayat itu muka Nabi itu merah. Ya. Kemudian dibacakan firman Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan sesuatu biqadar, sesuai dengan apa? Takdir. Sudah ditentukan takdirnya, enggak usah terlalu banyak apa? Terlalu dalam membicarakan itu. Dan saya menjawab pertanyaan karena ada berbicara seperti ini, berbicara tentang takdir ini karena ada pertanyaan. Kalau enggak ada pertanyaan ya kita sudah mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi saja, beramallah kalian. Sudah beramal. Masing-masing dari kita akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang Allah tentukan untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.